Terima kasih. Selamat malam, eh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rekan sekalian. Hari ini saya ingin mempresentasikan bagaimana alur flowchart dari mata kuliah literasi digital dan etika akademik. Pertama-tama saya memperkenalkan dulu, nama saya adalah Arnold Mario Supangat. Saya mempunyai nomor induk mahasiswa yaitu 21 22 52 30. Kami angkatan 45 dan saya mengambil di sini untuk jurusan geomekanika. Eh, Topik yang saya ambil adalah yang berkaitan dengan geomekanika dan slope stability atau keamanan lereng. Oke, baik. Secara garis besar, saya ingin menunjukkan bagaimana kita eh, melakukan perencanaan tesis sesuai judul saya, yaitu dengan mencari referensi jurnal-jurnal di mana jurnal tersebut jurnal yang paling update tahunnya kurang lebih di tahun 2025, 1 tahun ke belakang, dan jurnal internasional. Adapun jurnal tersebut saya kumpulkan untuk 3 jurnal dan akan saya bandingkan. Baik, sebelum ke sana, saya ingin mempresentasikan dulu yaitu terkait Mendeley. Mendeley. Mendeley adalah suatu software yang sudah saya install di komputer saya yang mempermudah untuk melingkan pencarian jurnal tersebut. Setelah jurnal kita dapatkan, kita plug in di dalam Mendeley dan bisa kita mempermudah untuk membuat daftar isi atau sitasi. Berikut caranya sebelum kita berlanjut ke materinya terkait 3 penyelidikan jurnal sebagai pendukung referensi tesis saya. Oke, pertama saya share screen. Oke, saya coba akan membuka Mendeley. Jadi, saya mempunyai 3 jurnal yang sudah saya temukan, yaitu jurnal 1, 2, dan 3, di mana jurnal ini saya plugin ke dalam Mendeley, yaitu dengan file, add file, saya plugin 3 jurnal ini, saya open, dan dia akan masuk di dalam sini, di dalam dokumen yang ada di desktop Mendeley tersebut. Nah, di sini kita bisa memfilter berdasarkan author ataupun dari sisi publikasinya. Dari autornya bisa kita lihat ini adalah yang menyusun menyusun tim penyusun untuk membentuk dari 3 jurnal yang ada di Mendeley tersebut. Nah, setelah dari sini, bagaimana cara melingkan ke dalam Words adalah saya coba buka Words di sini, ya kan? Di sini kita harus cek dulu di dalam referensi saat kita menginstal Mendeley sudah pastikan bahwa Mendeley ini sudah ada di dalam insert citasi kita di dalam Word kita. Nah, saya coba contohkan kita balik ke Mendeley. Misalnya di yang jurnal pertama, saya contohkan di sini kita mengambil kalimat ini, ya kan? Kita copy, kita melihat, kita copy di sini, copy paste, oke. Nah, setelah di Word kita copy paste, kita masuk ke insert citasi, kita go to Mendeley. Nah, kita klik ini, terus kita klik cite citasinya ini. Nah, keluar. Di dalam kalimat ini adalah yang menjadi tim penyusunnya adalah zone.
pada tahun 2025. Nah, setelah kita tahu ini, bagaimana cara membuat eh, daftar pustaka atau citasi, kita tinggal enter, kita insert bibliografi. Nah, kita bisa melihat. Nah, stylenya ini ada banyak, cuman yang saya pakai adalah style apa 7 edition. Begitu. Jadi semua yang ada tim penyusun tersebut akan dapat secara otomatis kita plugin di dalam daftar pusaka untuk mengisi dokumen tesis yang kita buat atau yang akan kita rencanakan. Begitu. Oke. Sekarang kita kembali ke ini saya tutup, kita kembali dengan topik kita eh, dari mencari jurnal. Oke, sebelumnya saya coba persentitkan eh, ini bisa terlihat. Jadi ini adalah resume tugas yang saya buat untuk saya presentasikan, yaitu topik yang saya ajukan adalah topik terkait analisis stabilitas lereng tambang terbuka serta identifikasinya terhadap faktor curah hujan dan geomedika batuan. Kenapa saya memilih ini? Pertama, satu background dan pengalaman saya kebetulan lama di dunia pertambangan, lulus tahun 2005 di UPN juga S1-nya, dan saya tertarik untuk mengambil jurusan geomekanika ini dan mengambil rencana tesis geomekanika ini adalah untuk mendukung pekerjaan saya, dan kebetulan area lokasi yang akan saya jadikan bahan penelitian adalah berada di lokasi tempat saya bekerja sendiri, di mana memang eh, ada satu area lereng yang sebenarnya dia kuat, cuman dia kolaps karena kejenuhan yang majority dipengaruhi oleh faktor curah hujan, di mana di sana dari faktor secara historis dan humidity-nya sangat tinggi kelembabannya. Oke, untuk mendukung judul topik ini, maka saya sebelumnya akan menjelaskan terkait etika risiko atau etik kode etik risknya. Pertama adalah terkait data. Jadi data itu harus mempunyai integritas. Artinya data yang diteliti dalam setiap jurnal harus kita telaah apakah data ini benar-benar data yang bukan duplikasi. Yang kedua adalah tim penanggung jawabnya. Tim penanggung jawabnya ini kita bisa memapping, membagi menjadi risk siapa saja tim-timnya dan apa background dari tim-tim yang membuat atau menyusun jurnal-jurnal yang kita telaah tersebut. Kita memastikan backgroundnya dan memastikan juga tugas dan tanggung jawab setiap tim dalam mereka menganalisis atau melakukan pengujian dalam suatu artikel. Begitu juga bagaimana eh, setiap tim juga mempunyai rule atau regulasi yang jelas apabila satu atau di antara dua terjadi perselisihan atau adu pendapat. Karena hal ini dimungkinkan saat sama-sama menyusun jurnal, tim tersebut mempunyai sudut pandang yang mungkin dalam tanda kutip akan ada perbedaannya. Namun ini jangan sampai merusak dari tujuan utamanya, yaitu untuk menyusun suatu penelitian analisis teknis dari suatu artikel. Yang ketiga adalah secara authorship. Authorship ini adalah penulisannya. Jadi penulisannya itu tidak boleh, salah satu contohnya adalah plagiarisme ya, mencontoh.
ya kan? Terus juga terkait data tadi, kaitannya adalah dengan eh, apa namanya, data tersebut harus di dalam penulisan dia melindungi suatu subjek. Jadi misalnya, atau kita sering kenal anonymous lah. Jadi jika kita merasa saat melihat dalam jurnal tersebut ada hal-hal subjek yang perlu dilindungi, maka kita harus mengganti nama atau dengan simbol-simbol X atau apa, supaya lebih melindungi kredibilitas dari sumber informasinya. Baik, eh, selanjutnya terkait etika risk tersebut, kita coba telah. Saya coba mempresentasikan bagaimana saya melakukan pencarian di dalam website Science Direct ya. Keyword pertama adalah keterkaitannya tentang rock slope stability dan geotechnical. Apa yang dimaksud dan ini adalah, jadi saya memerlukan kata kunci dengan dua tanda kutip, stability kemiringan batuan, dan jadi dia harus digabungkan dan dari sisi geoteknikalnya. Alasan menggunakan keyword ini adalah pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci rock sub untuk memperoleh artikel yang lebih spesifik. Kata kunci ini kita pilih karena penelitian geotek ini merupakan dasar utama untuk menganalisis atau mengevaluasi kestabilan lereng melalui sifat mekanik batuan, struktur geologi, faktor-faktor yang mempengaruhi potensi lereng. Nah, berikut adalah salah satu contoh screenshot di dalam Science Direct. Jadi kita ke searchingnya, buka dulu website Science Direct, kita berikan notifikasi tanda dua kutip di dalam kalimat yang kata kunci yang mau kita tuju, yaitu rock substability dan geotechnical. Oke, maka kita dapatkan ini development, contoh-contoh artikelnya. Dari sini saya mengambil salah satu untuk jurnal pertama. Pencarian jurnal kedua mungkin saya rubah substability dan open mine, open pit mine. Kenapa? Karena ini bersangkutan terhadap kegiatan untuk tambang terbuka. Nah, kan artikel penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi lereng terhadap keselamatan operasi, perencanaan tambang, dan mitigasi risiko longsor. Berlanjut juga, ini screenshotnya, dan yang ketiga adalah screenshot stroke stability dan kondisi metodologi kesetimbangan, limit kesetimbangan. Nah, ini juga saya perlukan untuk mendukung tesis saya, sehingga dalam metode ini kita dapat menghitung faktor keamanan atau FOS berdasarkan keseimbangan gaya, momen yang bekerja pada massa lereng dan batuan yang menjadi dasar sebagai evaluasi untuk potensi kelongsoran. Berikut adalah screenshot pencariannya. Dari tiga kandidat ini, maka saya mendapatkan sumber artikel yang dievaluasi, yaitu pertama adalah judul jurnal pertama adalah Stability Analysis of Homogeneous Rock Slope Under Steady State Seepage Using Artificial Neural Network. Emang kemarin kita juga ada studi atau pembelajaran terkait ANN ya, itu metode neural network di dalam mata kuliah metode numerik. Yang kedua adalah saya mendapatkan atau memilih yaitu dengan judul Impact on Rainfall, Dry Wet, Cycle Slope Deformation and Landslide Prediction in Open Pit Mine. A. Case Study on Mohuandang Landslide Emishan China. Dan yang ketiga, saya mendapatkan terkait judul Large Area Slope Stability Analysis, Performance Comparison, and Three-Dimensional Lipid Equilibrium Method. Dari sini kita mengidentifikasi dan melakukan comparison terhadap ketiga artikel yang saya coba temukan, yang saya pilih. Yang pertama adalah dari segi judul. Judul ketiga di sini
karena di awal tesis itu impact dari adanya longsoran alat kekaitannya dengan rainfall, maka cenderung dari segi judul saya betul-betul tertarik pada artikel nomor 2. Untuk tahun, saya mendekisi semuanya adalah tahun 2005. Dari jurnal kita dapatkan adalah dari jurnal Engineering Application of Artificial Intelligence, yang kedua Result of in Engineering dan Soil of Foundation. Fokus penelitian, penggunaan yang pertama, jurnal pertama adalah menggunakan algoritma dari ANN atau Artificial Neural Network, di mana rumus prediksi nilai faktor keamanan sebut pada lereng batuan homogen. Anas ini diperhitungkan untuk kelongsoran yang non-linier, dilintasi, dan fluktuasi muka air tanahnya akibat rembesan lunak. Nah, yang kedua yang menarik ini adalah deformasi lereng yang dievaluasi serta memprediksi longsoran tersebut menggunakan pendekatan model numerik. Model ini mengintegrasikan kuantiti dan kerusakan akibat siklus adanya dry and wet serta pemodelan rayapan atau trik model dan analisis faktor keamanan terhadap FOS tersebut. Nah, yang ketiga adalah melakukan uji komparatif atau performa dengan metode kesetimbangan 3D. Fokus ini utamanya menguji terhadap konvergens, efisiensi komputasi, dan tingkat akurasi dari metode Morgenstern Price, Spencer, dan Bishop. Dari segi objek penelitian, eh, artikel jurnal pertama itu membahas tentang model lereng batuan yang ditinjau dari geometri dan kondisi hidrologi serta pattern geometrika menggunakan kriteria Hook and Brown. Sedangkan yang kedua, penelitian dilakukan lereng tambang terbuka di Batu Gamping, di mana areal penelitian berdasarkan litologi batuan secara umum memang berada pada Batu Gamping majority. Kenapa? Karena tambang yang kami teliti ini mempunyai deposit depositnya adalah emas dan dengan pengendapan vein di mana veinnya terbentuk di dalam batu gamping. Yang ketiga adalah model lereng dengan skala 3D dengan memperhatikan dari algoritma metode kesetimbangan. Yang terakhir, yang keempat adalah terkait metode utamanya. Kalau kita melihat dari artikel pertama ini pendekatannya adalah dengan machine learning. Jadi peneliti melatih model dengan ribuan skenario, mencari hubungan antara geometri dan faktor keamanan, sehingga FOS secara instan tidak perlu dilakukan simulasi ulang. Namun yang kedua ini menggunakan geomechanical modeling, pendekatan fisik, mekanika, pendekatan metode rayapan, kekuatan strength, shear strength, dan ini lebih cocok atau lebih mendukung dalam tesis saya. Yang ketiga adalah kembali menggunakan metode kesetimbangan limit. Kelebihan dan kekurangan. Yang jurnal pertama prediksinya sangat akurat karena menggunakan ANN. Jadi metode ini mengekstrak secara matematika memakai Excel untuk perhitungan yang instan. Namun yang kedua ini aplikatif untuk acuan early warning system. Radar lereng karena menghasilkan ambang batas kecepatan yang pasti dan sangat presisi tentang dan bagaimana memitigasinya. Kekurangannya adalah di model antara ketiga model itu yang pemodelan jurnal kedua itu menggunakan uji rayapan di mana jarang ada uji triasial rayapan karena membutuhkan durasi pengujian yang berbulan-bulan dan mesin yang cukup jarang dengan presisi yang tinggi. Relevansinya apa terhadap research? Jadi relevansi jurnal pertama tinggi karena fokus pada pengembangan algoritma sistem ANN. Yang kedua tinggi juga, jurnal kedua karena fokus pada mitigasi dan bencana melalui sistem peringatan dini dan dampak risetnya secara vital. Jadi di sini ada peringatan terkait hasil lapangan dan ada
simulasi terhadap data atau simulasi. Yang ketiga sedang karena hanya berfokus pada validasi teori, tidak ada dampak validasi terhadap data lapangan. Oke, terkait relevansi terhadap data proteksi, yang pertama sedang karena data simulasinya ada eksperimen hanya di teoriti dengan komputer. Yang kedua, jurnal ini mengekspor data primer, data historikal keterjadian, dan adanya data pemantauan lereng seperti di tambang kami itu memakai radar ya. Jadi ada rekor data aktual terhadap pergeseran lereng yang bisa dibandingkan dengan data simulasi di awal. Nah, yang ketiga, jumlah ketiga itu rendah karena studi ini murni hanya metodologi secara teoritis. Sehingga yang dipilih oleh saya pribadi adalah artikel yang kedua. Alasan pemilihan artikelnya ini pertama, dari relevansinya sangat relevan. Karena model ini mengintegrasikan damage model, faktor keamanan, stabilitas lereng, dan pendekatan ini tidak hanya dari angka-angka simulasi semata, namun juga melihat bagaimana degradasi material yang ada di alam secara komprehensif. Keterkaitan secara responsible research sangat tinggi karena artikel ini menyajikan model numerik yang teoritis. Keterkaitan terhadap protected sangat tinggi juga karena jurnal ini melibatkan data teknis yang confidential seperti adanya koordinat lokasi spesifik, profil stratigrafinya dari batuan tersebut, dan data historis pemantauan lereng. Kontribusi secara ilmiah menghasilkan inovasi dan pengintegrasian dari model akibat siklus basah kering atau dengan model rayapan sehingga dapat memberikan metode analisis geotek yang jauh lebih komprehensif dibandingkan standar konvensional yang sering diabaikan untuk mempengaruhi lingkungan terhadap kekuatan struktur lereng. Terus secara potensi implementasi di Indonesia sangat tinggi. Kenapa? Karena iklim tropis di Indonesia terhadap jurnal kedua tersebut yang saya pilih itu berbasis hampir secara iklim sama dengan curah hujan tinggi yang di China. Berbasis FEM ini sangat krusial karena diterapkan pada tambang terbuka dengan lapisan batuan yang lemah agar dapat memprediksi keruntuhan lereng dengan lebih akurat. Keputusan akhir sehingga dipilihlah jurnal kedua ini yaitu dengan judul Impact of Rainfall Dry Wet Cycle Slope Deformation and Landslide Prediction in Open Pit, A Case Study of Mahono Wandang Landslide Emission China, sebagai eh, sebagai pemilihan artikel dari ketiga artikel komparasi yang sudah saya bandingkan. Terus kita melanjutkan terhadap analisis responsible research. Jadi di dalam artikel ini prinsipnya adalah pertama kejujuran. Bukti dalam artikel tentunya adanya penggunaan data monitoring data lapangan, yaitu menggunakan radar, inclinometer dari lokasi longsor di Mohuandang sebagai pembanding simulasi di dalam teorinya. Jadi ada data monitor lapangan dan ada data dari simulasi di dalam desktop. Kritisnya, analisisnya adalah validitas model diuji melalui korelasi langsung antara prediksi teoris, seperti yang tadi saya katakan, dengan fakta pergerakan lereng. Yang kedua adalah secara transparasi. Pemaparan detail jalur numerik yang menggabungkan damage quantity, creep model, dan perhitungan faktor safety ini sangat transparan. Peneliti secara eksplisit bisa mendokumentasikan parameter inputnya dan asumsi batasan model. Jadi sangat transparan sehingga mengurangi titik-titik keraguan terhadap simulasi ataupun terhadap validitas perhitungan numerik yang dilakukan. Secara akuntabilitas, dokumen kronologi pergerakan lereng dipicu dengan badai. Jadi ada bukti atau pernah keterjadian badai pada bulan Agustus di 2018. Sehingga peneliti menetapkan tanggung jawab ilmiah dengan dokumentasi kaitannya sebab akibat terhadap curah hujan dan kegagalan lereng. Dengan menjanjikan keterkaitan tersebut, peneliti memikul tanggung jawab atas akurasi metode prediksi yang diusulkan
untuk dilakukan dalam operasional tambang. Ini tentang reproduktibilitas, yaitu penyajian detail geometri lereng, sifat mekanika batuan, dry weight, parameternya, di mana analisis kritisnya adalah kelengkapan data dasar mungkin peneliti lain untuk melakukan replika simulasi, karena hal ini menjadi krusial dalam disiplin geoteknik untuk menguji sensitivitas model pada geologi yang berbeda namun memiliki karakteristik sama. Jadi jika ada areal yang geologinya berbeda namun karakteristik sama, ini bisa digunakan atau direproduktibilitas. Secara objektivitas, penggunaan kriteria kegalauan standar dan hukum mekanika batuan untuk analisis material lapisan lemah ini analisisnya dengan didasarkan pada parameter fisik batuan yang terukur, memastikan hasil riset bersifat objektif dan bebas dari bias secara subjek peneliti. Tanggung jawab sosial, fokus riset pada pengembangan sistem peringatan dini di tambang terbuka, yaitu dengan analisis yang mengintegrasikan sains geotechnical dengan kebutuhan praktis keselamatan kerja menjadi keselamatan sebagai prioritas utama di atas efisiensi tambang. Dan keberlanjutannya adalah degradasi kekuatan material tersebut diakibatkan oleh siklus basah kering dan terjadi berulang. Ini dapat memproyeksikan kritis analisisnya stabilitas struktur siklus cuaca berulang. Pendekatan ini menunjukkan pertimbangan adanya masa operasional tambang yang panjang yang harus dilampaui dengan analisis instan pada periode waktu saja. Analisis re- re- reputable publication adalah kriteria evaluasinya, nama jurnalnya, hasilnya, yaitu Result in Engineering. Publishernya dari mana? Elsevier. Peer review-nya ya diperlukan karena proses peninjauan oleh ahli pakar ini terbukti adanya rentang waktu antara tanggal disetujuinya dan info tentang artikel dokumen. Ada DOI-nya tersedia yaitu HTTP DOI untuk melihat websitenya. Metode penelitiannya jelas dan terukur karena melihat dengan metode dry weight, metode layapan, faktor keamanan, dan finite element method. Data penelitian, data lapangan primer mencakup hasil monitoring radar dan inclinometer lereng, profil stratigrafi, geologi lokasi, dan parameter mekanika batuan, data curah hujan, serta data keterjadian aktual longsoran yang terjadi di Agustus 2018. Institusi penulis School of Resource and Environmental Engineering di Wuhan University Science and Technology China. Jadi memang ini mempunyai dari university yang secara profesional. Kredibilitasnya juga tinggi artikel ini karena diterbitkan oleh Elsevier. Alasan layak dijadikan referensi di dalam referensi tesis saya itu karena memberikan kontribusi teknis yang sangat signifikan melalui integrasi model yaitu dampak karena adanya curah hujan yaitu siklus basah dan kering ke dalam simulasi numerik berbasis FEM. Landasan teori ini juga digabungkan dengan adanya pelapukan, infiltrasi air, dan perilaku batuan terhadap metode rayapan. Sehingga layak dijadikan sebagai riset geoteknik mengenai stabilitas lereng tambang terutama di wilayah tropis dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Identifikasi risiko. Risikonya, potensi dampak dan tingkat risikonya adalah dari lokasinya, lokasi tambangnya, etika penelitiannya adalah potensi lokasi tambang disalahgunakan tingkat risiko yang tinggi, yaitu dengan bagaimana memitigasinya, itu menyamarkan lokasinya atau anonimisasi. Yang kedua adalah mengidentifikasi risiko terkait objektivitas data lapangan. Itu interpretasi yang bias terhadap data. Nah, itu seperti yang saya jelaskan di awal, tingkat risikonya tinggi. Nah, karena menggunakan mitigasinya adalah dengan data resmi dari instansi yang kredibel, misalnya di Indonesia itu BMKG. Data menika batuan dan reproduktibilitas dari artikel tersebut sedang kategorinya sedang karena
Memitigasinya ya harus ada double peer review oleh ahli geotek independen. Reduplikasi harus mitigasinya menuliskan semua batasan asumsi secara transparan. Nah, dari jurnal ini saya sulit meneliti dan menguji ulang riset karena pada pembahasannya pengujiannya belum dijelaskan di dalam artikel. Dan data menikmatuannya juga terjadi kesalahan input yang akan memengaruhi nilai simulasi perhitungan FOS atau Factor of Stability. Analisa terhadap protected data, koordinat tambang, resiko keamanannya eksplorasi data tambang tanpa izin. Dampaknya jika bocor terjadi gangguan operasional, hilangnya aset strategis. Yang kedua, profil stratigrafi sedang penguapan potensi cadangan yang bersifat rahasia perusahaan. Jika bocor, maka berdampak dan kerugian pelanggaran privasi dan data eksplorasi. Yang ketiga, monitoring secara real time. Sensitivitasnya sangat tinggi. Kenapa? Karena mengandung risiko keamanan manipulasi data instrumen yang dapat memicu alarm palsu sehingga menutupi bahaya nyata. Gangguannya, prosedur SOP dan risiko kecelakaan fatal. Memitigasinya adalah dengan hal tersebut. Parameter mekanika batuan sedang. Penggunaan data teknis untuk kepentingan pihak luar tanpa atribusi. Di sini penurunan nilai informasi riset dan potensi plagiarisme secara metodologi. Catatan kejadian longsornya juga sedang. Resiko keamanan publicity damage yang merugikan reputasi perusahaan. Nah, ini penurunan kepercayaan publik terkait keamanan ataupun dari sisi investasi. Di sini juga terakhir protection data plan, rencana untuk terhadap protection data. Akses kontrol, implementasi yang memberikan akses data hanya kepada tim riset utama dari Wuhan University. Yang kedua, password yang digunakan sistem kata sandi berlapis atau setiap bulan atau setiap minggu dapat diperbarui. Multifaktor autentifikasi yaitu mengaktifkan verifikasi dua langkah. Jadi tidak hanya satu kali verifikasi, dan ini dilakukan dua step atau tiga step. Enskripsi data, seluruh data deskripsi hasil monitoring radar menggunakan protokol enskripsi standar industri. Ya, di setiap perusahaan berbeda-beda SOP-nya. Yang terakhir, backup system, audit log, cloud, disaster plan, dan validation. Yang terakhir adalah menggunakan cek summarize verification untuk memastikan data strategi ini tidak korup selama proses transfer. Terakhir adalah data retention dan archive itu diarsipkan selama 5 tahun setelah publikasi, kemudian dihapus permanen sesuai kebijakan privacy rights. Pernyataan ilmiah yang mendukung artikel tersebut ini memberikan kontribusi terhadap teknis yang signifikan, yaitu siklus basa akademik karena tadi kaitannya curah hujan tinggi, basis numeriknya mengenai metode FEM, dan landasan teoritis memadukan antara pelapukan material akibat misalnya dengan metode rayapan. Nah, pesan akademis profesional, integrasi antara kegiatan artikel ini memberikan perspektif dalam memahami kompleksitas stabilitas lereng di wilayah tropis melalui jurnal satu. Ini jurnal satu. Kita memahami urgensinya, pentingnya, fundamental manajemen risiko. Terhadap jurnal kedua yang saya pilih untuk rencana tesis karena sesuai yaitu menyajikan validasi teknis melalui simulasi numerik berbasis FEM dan metode rayapan. Sementara untuk jurnal 3, hal ini dapat melengkapi kerangka tersebut dengan pemantauan berbasis teknologi radar yang responsif, sinergi. Dan ketiga literatur ini tidak hanya memperkuat validitas argumentasi secara teknis, tapi juga menegaskan bahwa pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teori, simulasi, dan observasi lapangan berupaya untuk menekan risiko kegagalan lereng demi menjamin keselamatan di dunia pertambangan. Deklarasi integritas akademik, yaitu tugas ini disusun secara mandiri melalui proses penelaahan kritis terhadap artikel ilmiah, yaitu dari Science Direct. Saya menyatakan bahwa setiap referensi yang telah dikutip dengan benar sesuai prinsip integritas akademik, dan saya mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas isi analisis yang dipaparkan di dalamnya. Sekian, terima kasih. Inilah presentasi saya, di mana presentasi ini
kita mengutip terkait tata cara bagaimana mencari jurnal yang sangat mempunyai level kategori yang sangat tinggi, yaitu melalui sign direct, dan bagaimana men-searchingnya, mendapatkannya. Setelah itu melihat dan memitigasi dan melihat bagaimana relevansinya terhadap topik atau rencana tesis yang akan saya buat, serta menjelaskan adanya tools dari Mendeley di mana jurnal-jurnal tersebut untuk memitigasi kesalahan dapat dilingkan atau dikonekkan terhadap laporan yang kita tulis di dalam Word misalnya, itu secara otomatis jadi menghindari kesalahan penamaan, tahun, ataupun informasi lainnya, dan menghindari adanya duplikasi. Karena ini, Mendeley ini sudah membatasi dari jurnal ini, dia akan memapping nama-nama atau tim-tim penyusun yang secara otomatis sudah masuk ke dalam Mendeley dan dapat kita tampilkan kembali di dalam laporan Word. Eh, Sekian dan terima kasih. Inilah presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Amin.